Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi lur. Kita mereaksi video perkembangan timnas Indonesia kita. Check it out. Patrick Kluivert secara resmi telah mengumumkan Garuda Calling, di mana terdapat beberapa kejutan yang cukup menjadi sorotan, seperti kembalinya Stefano Lillipali yang udah sangat lama absen membela timnas. Kemudian, masuknya lagi nama-nama macam Asnawi, serta Yakob Sayuri yang di FIFA Matchday kemarin nggak dipanggil. Namun dari semua itu, tentu yang bikin publik penasaran jelas ketiadaan nama Elkan Bagot. Sebab semua tahu kalau performa Elkan musim ini terbilang bagus bersama Blackpool. Akan tetapi, beberapa sumber mengatakan kalau ada beberapa hal atau poin yang menyebabkan Elkan ini nggak masuk. Yang pasti urusan ini hanya federasi serta Elkan sendiri yang tahu. Nah, di luar dari itu, so pasti keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama bagi media Inggris. Karena bagaimana bisa pemain yang memiliki performa konsisten bisa terabaikan? Padahal sebelumnya Elkan juga sempat jadi sorotan lantaran ia lebih sering main buat timnas ketimbang untuk klub. Di sisi lain, adapun media China menggambarkan kalau pelatih timnas mereka, Branko Ivankovic, mengaku cukup kesulitan menganalisis taktik apa yang akan dimainkan Indonesia di 5 Juni mendatang. Baginya, dengan absennya Marcelino, dan Pas serta Ragnar Oratmangun sedikit banyak malah membuatnya jadi menebak-nebak kira-kira siapa yang akan mengisi posisi mereka, terutama Lino dan Ragnar. Sebab jika yang main Lino dan Ragnar, berkaca dari laga versus Arab Saudi serta Bahrain, Ivankovic sedikit banyak udah mengamati gimana cara mereka bermain, terutama Marcelino yang terbukti bagus ketika ditempatkan sebagai free roll. Sedangkan Martin, ia juga sudah mempelajari soal kelemahan dan kelebihan dari FC kiper Dallas tersebut, terutama ketika pertandingan di Qingdao, serta saat Indonesia kalah 5-1 dari Australia. Melihat sisa waktu yang ada, udah menjadi hal yang lumrah bagi PSSI untuk terus mempersiapkan segalanya dengan baik agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Yap, melawan China yang diharapkan bisa dapat 3 poin, pastinya nggak akan semudah itu juga, mengingat mereka pun pastinya juga melakukan pembenahan. Meskipun begitu, kita bisa sedikit merasa lega lantaran TC Timnas bisa dilakukan lebih awal, kendati ada beberapa pemain yang kemungkinan datangnya telat. Tapi nggak apa-apa, karena secara garis besar para pemain bisa berkumpul sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, bagi fans timnas, so pasti masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa Elkan Bagot gak masuk, gitu kan? Jelas dari berbagai sumber yang didapat, kabarnya ada sedikit sesuatu yang mana itu hanya Elkan serta federasi yang tahu. Dan menurut info yang beredar, situasinya rupanya lebih rumit dari apa yang dibayangkan. Nah, kalau kalian tanya Mimin ada apa, ya Mimin sendiri juga nggak tahu pasti, karena Mimin bukan dukun, kan gitu. Intinya kita doakan aja supaya masalah Elkan apapun itu bisa cepat kelar. Yap, soal gak dipanggilnya Elkan jelas cukup disayangkan, karena melihat performanya musim ini bersama Blackpool, harusnya Elkan ini layak masuk ke Garuda Calling. Dikutip dari media Inggris, blackpoolgazeta.co.uk, juga mereka merasa bingung apa yang salah dengan ini. Memang keputusan mutlak ada di tangan pelatih, namun dengan permainan Elkan yang konsisten, harusnya nggak ada alasan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad. Terlebih sebelum ini Elkan sempat mendapatkan sorotan lantaran gimana bisa ia banyak mendapatkan panggilan ke timnas senior, bahkan U23, sedangkan ia sendiri jarang main di klub. Tapi sekarang, di saat ia sudah menunjukkan performa yang bagus di klub, namanya justru tak masuk skuad. Dan menurut pelatih Blackpool, Steve Bruce, Elkan adalah pemain yang sangat profesional. Selain itu, ia juga memuji habis bagaimana perkembangan Elkan dan merasa jika Elkan akan jadi back yang hebat. Iya loh ya, di sini jadi keheranan Elkan Bagot kenapa tidak bisa main ya. Entah ada apa di dalam kubu PSSI atau Federasi Sepak Bola kita. Kenapa Elkan Bagot yang sedang naik daun dan permainannya sangat gemilang tidak dimainkan nanti melawan Cina. Dan juga di sini pelatih Cina sangatlah mereka pusing juga loh ya menebak atau membaca alur dari timnas Indonesia kita, karena memang Alex Pastu dan Patrick Kluivert selalu mengubah-ubah posisi atau trik-trik yang akan dimainkan melawan Cina nanti. Di sini Ivankovic pelatih dari Cina pun sangatlah susah menebak lur ya. Dan juga beberapa pemain yang tadi disebutkan tidak dapat bermain lur, itu sangatlah mengecewakan lur ya, karena memang tanpa mereka akanlah rapuh di belakangnya. Seperti Elkan Bagot ini kan
karirnya selalu gemilang dan permainannya konsisten sekali ya. Kenapa tidak dimainkan? Ada apa itu sebenarnya, Lur? Kita harus nyari beritanya nanti di video selanjutnya, Lur. Kita lanjut. Di masa depan, itulah kenapa ia sangat ingin musim depan Elkan bisa kembali bermain di Blackpool secara permanen dan membantu tim ini untuk naik Championship. Elkan pemain yang hebat dan pemain profesional yang hebat. Sayangnya, dengan cedera yang dialaminya, hal itu tidak berjalan sebaik yang diharapkan semua orang. Tidak ada keraguan sama sekali dalam benak saya. Ia akan menjadi pemain bertahan yang sangat baik. Sebagai seorang profesional, jika saya menunjukkan grafik di pusat kebugaran, dia memenangkan segalanya. Di balik semua itu, dia memiliki sisi manusiawi yang fantastis. Ucap mantan pemain MU tersebut. Yap, sebenarnya selain Elkan ada satu nama lagi yang cukup menjadi sorotan netizen. Dia adalah Cyrus Margono, dan semua tahu Cyrus tampil sangat konsisten di Liga Kosovo musim ini. Akan tetapi menurut Pak Arya Sinulinga, alasan Cyrus nggak masuk skuad ya karena dia bukan pemain yang ikut proses naturalisasi di bawah PSSI. Dan semua tahu sebelumnya Cyrus merupakan kiper yang sudah menjadi WNI. Ia memang lahir di Amerika Serikat tapi punya darah Indonesia. Akan tetapi kiper 23 tahun tersebut menjadi WNI bukan dari jalur naturalisasi. Pasalnya ia terlambat memilih kewarganegaraan sampai akhirnya memilih menjadi WNI dengan bantuan staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamedan. Ya mungkin untuk sekarang belum rezeki, tapi mudah-mudahan di FIFA Matchday bulan September harusnya baik Elkan ataupun Cyrus bisa mendapatkan kesempatan, mengingat itu memang waktunya buat uji coba. Ingat, Mimin bilang gini bukan berarti Mimin adu domba loh ya. Di sini Mimin cuma mau jelasin aja keresahan dari sebagian fans. Dan kalaupun Elkan atau Cyrus masuk Garuda Calling, ya udah, Mimin makan minum tetap pakai duit sendiri, nggak dapat bayaran dari mereka. Lalu kalaupun nggak dipanggil lagi, ya udah kan tetap yang didukung timnas kan gitu. Di sisi lain, pelatih China Branko Ivankovic meyakini jika timnya masih punya peluang, kendati saat ini masih duduk di posisi juru kunci. Emang masih, cuma kan berat juga ya melawan Jepang. Adalah pertandingan yang sangat menentukan. Tentu saja di kandangnya sendiri. Pada konferensi pers pertama untuk putaran 3, kami mengatakan tujuan kami adalah berjuang untuk posisi 4 besar di grup. Bagi kami, para pemain perlu menyesuaikan kondisi mereka dan mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pertandingan bulan Juni. Ini merupakan pertandingan kunci untuk menentukan apakah kami dapat masuk ke posisi 4 besar. Saya berharap kami dapat mencapai hasil yang baik pada bulan Juni dan masuk babak berikutnya. Iya, di sini Cina pun sangatlah ngotot loh ya untuk memenangkan pertandingan di bulan Juni nanti. Dan makanya dari itu timnas Indonesia kita jangan menganggap remeh atau menganggap enteng dari perjuangan dari tim Cina sendiri loh, karena memang mereka juga ingin sekali lolos ke putaran keempat loh ya. Di sini pun banyak sekali pemain Indonesia yang tidak dapat main seperti Elkan Bagot dan juga beberapa pemain lainnya. Itu menjadi titik lemah timnas Indonesia sedikit loh ya, walaupun seperti itu kita tetap punya trio keren ya, Ijaz untuk di belakang. Namun kita doakan Kevin Dick mudah-mudahan dapat bermain nanti di bulan Juni nanti melawan Cina loh ya, karena memang kita memerlukan sekali Kevin Dick untuk di lini belakang loh untuk pertahanan timnas Indonesia kita. Jangan sampai lengah, karena memang di sini Cina benar-benar ingin sekali meraih poin di GBK nanti Juni loh, karena mereka juga ingin sekali masuk ke putaran keempat. Kita harus mencegahnya dan juga timnas Indonesia yang harus masuk. Kita lanjut loh. Lebih lanjut, Ivankovic juga menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang dirasa jauh lebih kuat ketimbang pertemuan pertama. Masuknya Ole Rummenigge, Joy Pelupesi, Emil Audero, serta Dean James dinilai menjadi poin plus di samping nama-nama yang selama ini udah ada. Dan Ivankovic mengaku jika beberapa pemain timnas Indonesia telah mencapai level yang berbeda karena bermain di liga-liga ternama Eropa. Jika kita bicara lawan, sebagai tim terkuat di Asia, pemain-pemain di skuad Jepang semuanya bermain di Eropa. Separuh pemain tim Australia bermain di Eropa, dan beberapa pemain baru bermain di liga mereka sendiri. Indonesia memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa, dan merupakan pemain dari Liga Belgia, Belanda, Italia, dan Inggris. Lanjut pelatih asal Kroasia tersebut. Iya lur ya, Indonesia sekarang menjadi sorotan sekali para pelatih-pelatih tim Asia, karena memang banyak sekali pemain keturunan atau pemain naturalisasi, pemain-pemain bagus lur ya, atau pemain-pemain Belanda, Inggris dan juga Italia. Karena itulah tidak mungkin kalau misalnya Indonesia harus kalah oleh Cina, tapi diprediksi di sini kita jangan lur ya. Jangan berbangga diri dulu, karena Cina pun sangatlah ngotot ingin meraih poin dan juga maju ke round 4 luar. Dan di sini Indonesia jangan menganggap remeh juga timnas Cina,
karena memang itu adalah suatu tindakan yang kurang baik kalau menurut gue untuk pertandingan nanti. Mudah-mudahan timnas Indonesia kita dapat meraih poin dan melaju ke semifinal dan juga masuk ke Piala Dunia itu yang kita harapkan semua Lur ya. Kita doakan saja. Sekian reaction dari gua kali ini Lur, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.